Lah aku ra jipondo, Mas. Lur, udah mulai siap-siap masak untuk buka puasa yo. Gimana kalau bikin kolak biji salak ala Gunung Kidul? Bahan nih dari ubi jalar. Kalau di Gunung Kidul, ubi jalar biasa disebut telo kapri. Aku pakai ubi jalar beragam warna dari yang putih, kuning, sampai yang ungu. Lanjut, aku cuci ubi jalarnya yo. Umbi iki nggak mengandung banyak getah, jadi saat dikupas tadi nggak banyak kotoran yang menempel. Nyucinya jadi lebih gampang dan cepat bersih. Ubi jalar ini bakal aku kukus lur. 1 jam sebelumnya dandang udah aku panaskan. Ubi jalar termasuk umbi yang lunak. Cepat mateng dan cepat lunaknya lur. Lama ngukusnya sekitar 1 jam. Ojo lali, jaga apinya yo, biar panasnya maksimal. Mengukus bahan makanan pakai kukusan bambu memang nggak mudah lur, tapi sebagian orang percaya mengukus pakai kukusan bambu lebih bagus dibandingkan pakai kukusan aluminium. Buah pisang sudah mulai disiapkan tuh lur. Untuk bikin kolak bisa pakai jenis pisang kepok dan pisang raja. Kolak pada umumnya, potongan pisang dimasak bersama santan dan bahan lain. Nah, bedanya kolak di Gunung Kidul, buah pisangnya bakal jadi isian dari adonan ubi jalar. Aku bikin dulu adonannya yo. Taburi gula sesuai selera, lalu haluskan ubi jalar selagi panas. Kalau masih panas, ubi masih empuk dan mengandung banyak air. Jadi gampang menghaluskannya lur. Ojo lali, kasih sedikit garam biar gurih. Lanjut, beri tepung kanji yang bikin kolak jadi kenyal. Sekarang adon sampai rata yo. Seperti biasa lur, makanan kalau nggak cerah warna nih, bagiku kok yo kurang sedep. Makanya aku kasih pewarna makanan. Warna merah, kuning, dan hijau dikenal juga sebagai warna hangat yang bisa meningkatkan nafsu makan. Malah katanya, warna-warna ini bisa meningkatkan kecepatan seseorang saat menyantap makanan. Dek, terus nantinya disiapin. Iya, Pak. Iya. Waktu nih bentuk adonan jadi bulat. Pipihkan dulu, lalu isi dengan potongan pisang, baru dibentuk bulat. Harus ragam yo ukurane, makane butuh ketekunan. Iki bisa jadi ujian buat orang yang gak sabar. Aku mulai bikin santan nih lur. Sengaja aku pilih kelapa tua karena banyak mengandung minyak dan lebih gurih rasanya.
rebus santan bersama daun pandan. Nah, biar aromanya lebih keluar, daun pandan harus disobek begini lur. Untuk bulatan adonan harus direbus di panci berbeda lur. Ini supaya matangnya merata. Kalau direbus bersama santan bakal lebih lama matangnya. Setelah bulatan adonan matang, baru pindahkan ke panci besar. Kolak biji salak yang biasanya berwarna coklat, ku inovasikan jadi warna-warni begini. Cakep toh lur? Kalau yang mau bikin ini untuk buka puasa, yo cocok banget lah. Lur, ikut aku ke kebun yuk. Aku mau panen bunga mawar nih. Desa Celuntang di Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah ini berada di lereng Merapi. Kondisi ini membuat cuaca di sini sejuk dan sangat bagus untuk pertumbuhan bunga mawar. Oh iya, kalau menjelang Ramadan sampai awal Ramadan, bunga mawar banyak diburu orang lur, karena biasa dipakai untuk bunga tabur saat ziarah kubur. Di tanganku, bunga mawar ini bakal aku olah jadi kudapan istimewa yang cocok untuk berbuka puasa, yaitu es puter. Bunga mawar salah satu jenis bunga yang bisa dimakan. Bukan cuma bisa dimakan, tapi juga banyak khasiatnya buat kesehatan. Untuk dijadikan olahan yang dipakai hanyalah bagian petal atau mahkota bunga. Letaknya ada di sebelah dalam kelopak bunga lur. Sebelum diolah, petal bunga mawar harus dilayukan dulu lur, dengan cara didiamkan di udara terbuka selama 2 hari 2 malam. Di sini terdapat UMKM yang mengolah bunga mawar menjadi minuman kesehatan seperti teh lur. Ini cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari bunga mawar lur. Soalnya seringkali harga bunga mawar anjlok di pasaran. Biasanya karena cuaca yang kurang bagus, sehingga kualitas bunga mawar pun menurun. Nah, ini petal yang sudah layu dan kering lur. Kalau sudah begini, baru bisa diolah. Petal bunga mawar akan disangrai dan difermentasi. Karena kali ini aku mau bikin es puter, jadi petal bunga mawarnya aku rebus terlebih dahulu lur. Air rebusan petal bunga mawar inilah yang kupakai jadi bahan untuk membuat es puter. Bahan utama pembuat es puter adalah santan kelapa. Makanya setelah air rebusan bunga mawar dingin, langsung dicampur ke dalam kelapa parut. Tinggal aduk-aduk sampai rata, lalu peras santan kelapanya. Selanjutnya, santan kelapa sari mawar harus dicampur dengan beberapa bahan pelengkap. Ada telur ayam, gula, dan tepung maizena sebagai pengentalnya. Nama es puter diambil dari cara membuat es ini. Adonan harus terus diaduk atau diputer sampai memadat. Oh iya lur,
Di sekeliling tabung sudah diberi es batu, lalu beri garam juga untuk mengikat suhu dingin. Es puter bunga mawarku wis jadi iki. Es puter bunga mawar bakal ku santap bersama mbak-mbak yang kerja di UMKM ini. Ayo, kita icip es puter bunga mawar bikinanku. Rasanya gak usah ditanya. Rasa khas dari kelapa berpadu ciamik dengan sari bunga mawarnya. Cocok banget ini jadi ide santapan untuk berbuka puasa hari ini. Jos gandos. Apa kabar, Lur? Kalau cuacanya cerah begini, aku seneng banget. Jemur kerupuk jadi cepat garing. Kerja pun jadi makin semangat. Tapi ada satu yang suka bikin aku gagal fokus. Itu loh, senyum manis Mbak Saras setiap kali lewat. Piye toh? Iki Jen, ya ampun. Gimana sih, Mas? Kok bisa? Alon-alon, Pak. Alon-alon, Jenengan Dul. kesusu sih. Enggak Piye hati-hati toh sih, Mas. iki? Lah, iki bae lewat tau nglurui bae yo. Kesem sama aku ya iki. Ya wes lanjut. Yo seperti iki, Lur. Aktivitas sehari-hari di Dusun Gading, Desa Tuntang yang dikenal sebagai sentra produksi aneka kerupuk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan aku lagi diminta bantu-bantu di UMKM Kerupuk Kedelai milik Pak Rudianto. Asik, rezeki ki, Lur. Yang namanya kerupuk kedelai, ya udah pasti toh bahan baku utamanya kacang kedelai. Setelah direndam semalaman, ukuran kacang kedelai akan mengembang 3 kali lipat. Bakal lebih empuk dan lebih mudah buat misahin kulitnya. Kedelainya dicuci minimal 4 kali bilas. Pokoknya sampai bener-bener bersih, Lur. Ya, Mas. Salam sana. Buat di bubur ini. Oh, langsung bubur ini. Iya. Oh, ya, Mas. Lur, UMKM Kerupuk Kedelai ini udah eksis hampir seperempat abad. Sejak zaman awal merintis di tahun 2000, racikan bumbune yo koyo ngene iki. Gak macem-macem, Lur. Ada bawang putih yang jadi bumbu utama. Haluskan sampai lembut yo. Kalau aku yo kebagian tugas mengadon. Dengan mesin aduk sederhana, semua bahan dicampur menjadi satu. Rombongan pertama yang masuk duluan ada kacang kedelai, aneka bumbu, dan juga air. Untuk bikin kerupuk kedelai, ada 2 jenis tepung yang aku pakai, Lur. Ada tepung terigu, ada juga tepung tapioka. Sip lah, wis jadi ki adonannya. Lumayan, banyak toh. Pak, udah siap nih Pak adonannya? Oh iya, Dul kamu bantu ke oven yang satunya yang udah matang aja. Oh, iya Pak. Kombinasi tepung terigu dan tapioka bikin tekstur adonan jadi padat, kenyal, sempurna. Kalau jadi kerupuk, yo pasti bikin garing. Proses selanjutnya, tuang ke wadah cetakan
dan masak dalam oven raksasa ini. Dalam sehari, sekitar 400 kg kacang kedelai diolah jadi kerupuk. Wakeh tenan yo lur. Setelah berjam-jam terpanggang, adonan kerupuk kedelai sekarang siap dikeluarkan dari oven. Udah bongkar tak, Pak? Pak. Wah, asapnya masih kebal-kebul iki lur. Adonan yang masih panas punya tekstur lembek dan cukup lengket sehingga susah buat dicetak. Makanya adonan masih harus diangin-anginkan dulu lur. Susun dalam rak penyimpanan sampai benar-benar dingin yo. Lanjut lur. Setelah dingin adonan jadi lebih padat, jadi gampang dipotong. Tinggal diiris-iris begini lur. Oh iya lur, ngomong-ngomong soal kerupuk, kudapan pendamping makan iki ternyata udah tercatat dalam naskah Jawa kuno sejak abad ke-10. Selang 11 abad kemudian, kerupuk masih bertahan hadir dalam ragam kuliner tanah air. Makan tanpa kerupuk kayak ada yang kurang yo. Ngaku, ayo ngaku. Setelah dijemur sampai setengah kering, kerupuk kedelai siap dipasarkan. Jangkauannya seluruh area Pulau Jawa sampai ke barat Pulau Sumatera. Keren ya. Tugasku udah beres iki lur. Waktunya pulang cari makan. Mas, ampas delenya dipakai nggak, Mas? Enggak, Mas. Aku minta ya, Mas ya. Iya, ya. Wah, lumayan iki lur. Sayang toh, daripada dibuang percuma, mending ku olah wae. Sik lur, aku jadi keingetan sama Mbak Saras. Kalau gak salah, dia lagi temenin ibu-ibu jemur kerupuk. Aku mau ajak dia masak Mas Saras, Iya, Ndon. sibuk enggak, Mbak? Wis rampung sih, piye? Ngewangi aku masak, mau enggak, Mbak? Meh masak apa toh? Ini, Mbak, aku baru dapat ampas dele. Aku pengen buat mamol, Mbak. Oh, ya wis, ayo ayo. Ayo aku gelem. Ya, Iya, iya. ngewangi, Mbak, ya. Iya, siap, tak ewangi. Oh iya loh, ampas kacang kedelai ini hanya menyisakan kulit ari. Walau tetap bisa hancur dikunyah, tapi teksturnya kurang menyenangkan. Di lidah kasar-kasar gitu lur. Supaya lebih lembut dan nikmat, tumbuk ampas kacang kedelainya yo. Campur tepung terigu bersama dengan telur ayam dulu yo. Lebihkan sedikit takaran telur dari resepnya. Bisa bikin kue jadi lebih lembut lur. Aduk sebentar sampai tercampur. Gak usah rata dulu gak apa-apa. Berikutnya tepung maizena dan juga air. Ratakan kembali, baru ditambah susu bubuknya. Remat-remat adonan sambil ditambah mentega juga yo. Aneka bahan pelengkap seperti vanili, pengembang, dan pelembut kue juga bisa sekalian. Terakhir, tambahkan juga bubuk krimer. Adon terus yo mbak. Oh iyo, beres nunggu ampas kedelai, aku mau lanjut dengan kurmanya. Buah khas Timur Tengah iki lur, mau aku sulap jadi pasta. Carane yang pertama, tumbuk halus buah kurma tanpa biji. Berhubung buahnya udah lembek, tumbuk sebentar aja udah cukup kok. Berikutnya tinggal dimasak.
Siapkan air untuk larutkan kurma. Supaya rasanya lebih otentik, beri bubuk pala dan bubuk kayu manisnya juga boleh sekalian. Lanjut lur, kalau pasta kurma sudah mulai melarut, waktunya campur ampas kacang kedelai. Wah, iki baru inovasi. Pasta kurma dicampur dengan kulit ari kacang kedelai. Sisa kulit kacang kedelai, limbah bahan kerupuk iki biasanya cuma dibuang atau jadi pakan ternak lur. Sayang toh, mending olah koyo ngini wae. Enak tenan lur. Supaya lebih manis kayak aku, boleh beri gula pasir secukupnya. Tambah mentega juga, sedikit taburan vanili juga bisa bikin tambah wangi. Sip lur, wis mateng iki. Mbak, adonannya udah jadi belum, Mbak? Wes iki, Ndul. Nah, enggak, tolong bentar diisi ya, Mbak ya. Oh iya. Ini kulit belinya ini Oh iya. enak banget ini. Oh iya. Tak tinggal dulu ya, Mbak ya. Iya, Masih matur ada suwun ya, Ndul ya. kerjaan. Iya, heeh. Oh iya, sampai lupa. Kue mamol iki lur, kue khas Timur Tengah. Seperti Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, atau negara-negara Teluk Persia yang lainnya. Di wilayah asalnya sana lur, mamol berisi aneka jenis variasi seperti kurma, pistachio, atau kacang kenari. Tapi mamol buatanku dan Mbak Saras pakai pasta kurma dengan tambahan kacang kedelai. Ya, walaupun cuma ampas kulit. Sip lah, terakhir tinggal panggang kue mamol nih selama kurang lebih 45 menit lur. Sabar yo. Nah, ini dia lur hasilnya. Kue mamol isi pasta kurma dengan ampas kulit kedelai. Diberi taburan gula halus jadi makin menarik yo. Koyo salju. Woi, ada apa di sini? Siapa yang gak suka makan ikan? Nanti bisa ditenggelamkan loh. Bercanda lulur. Sing jelas rugi banget kalau sampai gak doyan ikan yang banyak gizinya. Kebetulan aku lagi bantu Pak Ambar mengangkat bubu yang sudah dipasang semalam. Kira-kira dapat opo yo? Mana Pak anunya pasangnya? Ini? Iya Pak, coba dicek. Dalam nggak? Enggak, Yakin? yakin. Udah dalam apa toh Pak? Jadi cetek. Cetek Pak, Kok udah dalam ya? cetek Don. Emang Bapak udah pernah nyemplung sini? Udah kemarin bebek aja kakinya pendek gak kemelem. Walah, emang disamain bebek. Iya, Paling iya. kemarin pas ini pas lagi surutan paling. Wah ini nih dalam nih. Nih. Udah dalam. Wah. Ada apa di sini? Ada banyak Pak. Aduh, kena duri nih. Lobster Pak. Bukan Don. Itu mah bukan udang lobster Don. Ini Loh. galan Don. Oh ini ada capingnya. Oh, ini kan tapit biru Don, udang gala ini Don. Loh, udah galah Pak. Udang gala ini Don. Oh, biasin pasang lagi nih.
Ganti aja, Dul. Oh, ganti aja. Heeh. Oh, ya. Ganti. Ternyata yang bener udang galah, Lur. Kebanyakan udang galah hidup di perairan umum seperti danau, rawa, dan sungai. Di Indonesia, udang galah tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Wah, ternyata emang kalau rezeki gak kemana. Dapat lagi udang galah yang lebih besar. Mantep iki. Sebelum diolah, udang galah harus dibersihkan dulu. Cara mengupas kulit udang galah bisa dari bagian kepalanya atau menarik ekornya pelan-pelan. Kalau aku lebih seneng nyopot bagian kepalanya dulu. Selesai dikupas, cuci udang galahnya. Sekarang udang siap diolah. Katanya Mbak Rani dan Ibu Saikia mau dimasak leker udang. Wah, jelas enak kui. Aku sudah kebayang gurihnya. Bahannya cukup lengkap semua iki. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai rawit, mangga, dan daun pegagan. Semuanya dirajang kasar yo. Mbak, ini Mbak, kulitnya sama udangnya udah bersih, Mbak. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh iya, bisa minta tolong sekali lagi nggak? Cangkangnya tolong di oven, terus sekalian ditumbuk ya. Oh, ya, Mbak. Wah, menarik iki. Ternyata cangkang udangnya mau diolah juga. Selama iki, cangkang udang kebanyakan langsung dibuang. Padahal, kata Mbak Rani, cangkang udang masih banyak gizinya loh. Salah satunya sebagai antioksidan yang baik untuk menjaga imun tubuh. Pisahkan cangkang yang masih menempel, lalu masukkan cangkang udang ke oven. Panggang sampai benar-benar kering. Kira-kira butuh waktu setengah jam ya, Lur. Selanjutnya, cangkang ditumbuk sampai halus. Nanti tepungnya akan dicampur dengan adonan leker. Mbak, ini Mbak, cangkangnya udah ditumbuk, Mbak. Oh iya, taruh sini aja, makasih ya. Oh, iya, Mbak. Halo, Nduk. Ibu numis dulu, lanjutkan bikin adonan kulit ya. Oke, Bu. Mbak Rani lagi menyiapkan adonan kulit lekernya. Tepung terigu, telur, garam, dan susu dicampur sampai jadi adonan. Supaya kulitnya renyah, adonan leker sengaja dibikin cair yo, Lur. Aduk adonan leker tepung cangkang udang. Jangan sampai ada gumpalan yo, supaya kulit lekernya mulus. Kalau mau lekernya warna-warni, bisa ditambah pasta makanan secukupnya. Aduk lagi sampai warnanya merata. Sekarang bikin isi lekernya yo. Tumis bawang putih dan bawang merah. Setelah harum, masukkan bawang bombay. Kemudian tambahkan mangga muda. Wih, iki pasti rasanya jadi asam seger iki. Selain itu,
mangga muda juga bisa mengurangi bau amis udang. Kalau sudah hampir matang, masukkan udang-udang galah, saus tiram, dan garam secukupnya. Daun pegagan sengaja dimasukkan paling akhir supaya tidak terlalu layu. Bu, adonannya pun batas nih Bu. Oh, terus Mbak Rani, ayo bikin adonannya. Sekarang bikin kulit lekernya yo, pakai api kecil aja. Tuang adonan lekernya, lalu putar adonan sampai benar-benar rata. Walah, Mbak Rani bikin atraksi lempar-lempar adonan dari wajan. Jos gandos, Mbak. Setelah kulit leker mulai kering, tambahkan isian udangnya, lalu dilipat kulitnya. Hasilnya cantik ya lur. Perutku langsung bunyi lihat leker tumis udang daun pegagan ini. Gak pakai lama, langsung dimakan wae yo. Don, ini jipo andoku yo. Lah aku ra jipondo, Mas. Lah kuwi, andoku kuwi. Sore lur, gak beda sama orang kota. Setiap hari orang desa juga punya kesibukan. Dul, Mbak Kena, ndak putih Mbak? mau cari daun? Oh ya. Ya. Saat yang lain bertani, Mbak Arkena mau pergi cari daun. Daun opo yo? Waduh, kok tinggi-tinggi banget? Dul, bisa minta tolong nggak? Apa, Mbak? Itu loh, mau ambil daun cincau kok tinggi-tinggi. Oh, daun cincau. Iya. Oh, iya, bentar, Pak. Oh ya. Iya lur, dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini, salah satu di antaranya ya daun cuwing untuk bahan cincau. Awas Dul, itu batangnya kecil-kecil, takutnya patah loh. Yo, Mbak, tenang. Ojo heran yo lur, cuwing adalah jenis tanaman merambat yang dapat menumpang hidup di mana saja. Biasa merambat di atas tanah atau semak-semak. Tanaman cuwing sing satu iki emang agak lain. Pantesan wae Mbak Arkena bingung ngambilnya. Lah wong aku aja mikir-mikir takut rantingnya patah. Wah, kayak dhuwur ya, Mbak. Mbak, tolong ambilin tangga, Mbak. Oh ya, tak cariin dulu ya. Iya, Mbak. Di Gunung Gajahan, Desa Nogosaren, Getasan, Kabupaten Semarang, cuwing dibiarkan tumbuh liar merambat di pepohonan atau kebun warga. Daripada tumbuh menjadi hama, jadi siapa saja yo boleh ambil. Endi iki? Andone ora ono. Muncul piye iki? Woi, siapa sing jebok ando woi? Woi. Oh iya lur, gak cuma di Jawa Tengah aja. Daun cuwing juga banyak tumbuh di negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Yo pasti dengan nama yang berbeda. Ini Ndul tangganya. Lah mbak, tanggone kok pendek banget toh mbak? Loh, kamu cuma bilang tangga toh ya tak ambil ke. Loh ini sama pijakan gue sama loh. Tingginya cuma sak kakiku gini loh. Yang diambil kan yang sebelah sono. Ya wis lah rapopo. Yes, aku cen salah. Wis lah, daripada panjang aku ngalah wae. Ternyata bener apa kata orang. Wanita gak pernah salah, Lur. Mbak, kalau saya Oh iya. Hati-hati Ndul. Biarpun agak kesel, tapi yo aku seneng juga dapat perhatian dari Mbak Arkena. Lagian udah lumayan banyak iki daun cuing yang ku dapat. Argo minuman tuh, Pak? Uduh, arep tak gawe campuran serabi. Campuran serabi. Iya, Apa iso? iso lah. Wah, kelihatannya menarik iki Lur. Ya wis, aku ikut bantu Mbak Arkena wae lah. Serabi? Iya, Apa iso tuh yo? iso. Dul, kuwi jebok ondoku yo. Lah aku ra jipondo, Mas. Lah kuwi ondoku kuwi. Ini tadi ngambil tangga di mana, Mbak? Iya, aku jebok ning kene lah, tak kira ora ana uang teko tak jebok. Helah dalah, aku lagi yang disalahkan. Piye to Mbak Arkena iki? Ambil tangga orang, gak lihat-lihat. Mas, ngapunten nih, Mas. Sepurane Mas yo. Maaf ya, Mas yo. Ngapunten ya, Mas. Oh, sebanyak piye to, Mbak? Wah, anu tuh ndak lihat toh. Persis kata Mbak Arkena tadi. Rencananya dia mau bikin inovasi kue serabi. Bahan-bahan yang dipersiapkan udah komplit iki Lur. Ada tepung beras, gula merah, garam, dan kelapa. Sedang untuk toppingnya ada kismis, sokade, meses, dan keju. Aku dan Mbak Arkena berbagi tugas wae yo. Kalau kelapanya udah beres diparut, lanjut iris-iris gula merahnya. Lur, biarin deh Mbak Arkena sibuk sendiri. Temenin aku dulu yuk urus daun cuing. Aslinya Lur, ada sekitar 6 jenis tanaman yang bisa diolah jadi cincau. Salah satunya ya daun cuing ini. Sambil sedikit diremas-remas, aku cuci bersih dulu yo daun cuingnya supaya resik, hilang semua debu. Kalau sudah, rebus daun cuing sebentar saja sampai daun cuingnya sedikit layu. Lanjut Lur, remas daun cuing sampai keluar lendir atau cairan pengental cincau. Jangan lupa tuang air secukupnya dan sedikit tambahan kapur sirih supaya lebih mudah kental atau memadat. Mbak, nih cincaunya udah jadi Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Ada yang bisa bantu lagi nggak Mbak? Oh iya, ini ada. Minta tolong buatin gulanya sekalian ya. Oh, Iya. oh ya Mbak. Beres Mbak. Buat Mbak Arkena, apa sih yang enggak? Yang penting lanjut dulu bikin adonannya ya Mbak. Tepung beras menjadi dasar untuk adonan serabi ala Mbak Arkena. Jangan lupa beri sedikit garam biar rasanya gak hambar. Oh iyo, biasanya daun cuing akan menghasilkan cincau dengan warna hijau pekat atau kehitaman. Gak perlu nunggu cincau kental dan memadat. Langsung aja campur ke dalam adonan yo. Tuh, sekalian bisa jadi pewarna alami Lur. Untuk memperkaya tekstur dan rasa, campur kelapa parut ke dalam adonan. Wih, serabi bikinan Mbak Arkena makin gurih iki Lur.
Oh iya, aku tadi diminta Mbak Arkena untuk buat kuah untuk serabinya, Lur. Caranya gampang kok. Cukup masak santan bersama dengan irisan gula merah. Supaya aromanya lebih harum, bisa juga tambahin daun pandan wangi. Kalau mau lebih gurih, bisa taburi sejumput garam. Oh iya Lur, gak semua serabi tersaji bersama dengan kuah seperti ini. Ini yang khas dari serabi Ngampin dari Ambarawa, Jawa Tengah. Biar serabi Ngampin gak kalah sama cemilan kekinian, kita bikin dengan tambahan topping yo Lur. Sip lah, wis jadi ki Lur, serabi Ngampin cincau cuing buatanku dan Mbak Arkena. Makin menggoda selera dengan siraman kuah santan gula merah dan potongan cincau. Diicipin Dul, serabi cincau. Dul, udah dapet takjil belum? Buat buka puasa? Takjil? Iya. Belum teh. Nih kebetulan ada nih takjil buat buka puasa. Takjil. Waduh, giliran ada takjil aja pada. Duduk dulu. Program Jejak Si Gundul mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Dul, takjil saya mana? Saya juga nggak kebagian, Pak, anak-anak.